Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, barengan sama Nobo di sini. Ini dia alasan non teknis kenapa Samsung Galaxy S25 itu sebenarnya enak untuk dipakai harian. Ingat, alasan non teknis. Oke, the real reason kenapa handphone ini enak banget buat dipakai harian, yang pertama itu adalah masalah bobotnya. Samsung Galaxy S25 Ultra ini adalah resmi handphone S Ultra series paling ringan yang pernah dibikin sampai saat ini. Sejarahnya S20 Ultra itu punya bobot 220 gram, S21 Ultra naik ke 227, S22 Ultra naik ke 228, tiba-tiba di S23 Ultra naik ke 234 gram. Di S24 Ultra tergantung varian yang mana tapi udah bisa turun ke 233 gram, dan kali ini di S25 Ultra handphone ini beratnya cut off jauh banget di 218 gram. Kayak cuman berkurang berapa belas gram aja, tapi percayalah dengan konsep bahwa handphone ini bentuknya seperti ini, dengan bobot seperti itu, rasanya jadi even atau seimbang di tangan. Ini yang gue nggak bisa beralih dari menggunakan S25 Ultra selama 1 minggu terakhir. Tapi tentu bobot aja nggak cukup ya untuk ngebikin handphone ini jadi enak buat dipakai harian. Alasan keduanya, dari sisi non-teknis itu adalah masalah desain. Ya, Samsung Galaxy S25 Ultra ini punya desain yang bisa dibilang berbeda dibandingkan dengan 3 iterasi sebelumnya. Gue suka bagian bodi samping bezelnya ini, emang dia lurus seperti ini, tapi kok ya jadi rounded begini gitu kan. Pengennya tetap masih ada garis-garis patahnya dong. Tapi lagi-lagi pas gue pegang, gue ngerti kenapa varian S25 Ultra kali ini lebih punya corners yang rounded. Jawabannya adalah simple, lebih nyaman lagi-lagi buat dipegang hari-hari. Alasan gue suka banget sama handphone compact adalah karena lebih mudah dipakai harian dengan menggunakan satu tangan. Kalau dua tangan tuh kayaknya udah, wow, saya melipir jadi bapak-bapak 50-60 tahun sekali. Ya nggak apa-apa juga ya. Akan ke sana nantinya. Teman-teman kalau sekarang masih belum nih, masih pengen pakai satu tangan ngapa-ngapain ya. Nah, masalah dengan Ultra-Ultra sebelumnya itu adalah berasa banget di tangan. Terutama kalau misalnya dipakai agak lama. Nih pergelangan di sini berasa pegel. Itu juga kan alasan kenapa gue menjauh dari varian Pro dan juga Pro Max-nya iPhone ya. Di iPhone 13 waktu itu. Sebelum Apple menggunakan titanium. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, Samsung Galaxy S25 Ultra ini kali ini udah berubah. Dipakai satu tangan itu enak banget, nyaman. Positioning di saat gue main handphone kan seperti ini ya. Kelingking ada di bagian bawah body. Nah, ini kelingkingnya juga tidak jadi punya beban yang terlalu berat. Dan yang paling penting, kalaupun gue lagi datang ke event buat foto-foto, nah ini sama nih. Foto seperti ini, lagi-lagi kelingking di bagian bawah body tidak terbebani oleh handphonenya. It is a really nice feeling di saat lo tahu lo punya handphone dengan estetik layar yang cukup besar, tapi secara body itu bisa dibilang ringan dan terasa apa ya, even atau terasa seimbang gitulah di tangan. Nilai plus itu harus diberikan ya, terutama untuk bagian desain dan juga bobot memang dari handphone ini. Sedikit tips, tergantung dari kebiasaan lo juga sebenarnya, cuman kalau gue selalu merubah untuk navigation home-nya dari handphone Samsung itu ke bagian gesture. Kenapa? Jadi lebih intuitif aja. Udah nyaman lah untuk penggunaan satu tangan ala gue sehari-hari. Oh ya, ngomongin interaksi sama layar, kayaknya juga nggak sah kalau kita nggak ngomongin bagian layarnya. Secara estetik, bezelnya, lo lihat deh, ini adalah bezel tertipis yang ada di varian Ultra. Kualitasnya pun juga oke. Gue coba bandingin nih kualitas layar ya. Samsung Galaxy S25 Ultra dengan S25 yang base series, ini beda. Sama-sama nih menggunakan mode natural, tidak ada perubahan di bagian color balance-nya dan segala macam. Tapi tetap, untuk masalah reproduksi warna Samsung Galaxy S25 itu lebih oke. Nggak ketinggalan, buat yang doyan multimediaan, nggak cuma dari masalah visualnya, dari audionya juga Samsung Galaxy S25 ini secara suara on another level lah dibandingin dengan S25 series yang lain. Secara bass-nya lebih deep, secara mid dan juga treble-nya lebih rich, tapi tidak terlalu nusuk di bagian kuping, jadi udah oke. Yang S25 bukan berarti tidak bagus, tapi memang bass-nya kurang punchy aja. Ya emang beginilah ya, orang kalau dikasih perbandingan gitu ya, jadinya kayak nggak bersyukur gitu. Padahal mah S25 juga nggak apa-apa, S25 Ultra juga nggak apa-apa. Tadi gue sempat ngebahas sedikit soal menggunakan handphone ini untuk mengambil foto jadi lebih menyenangkan karena bobotnya yang ringan dan juga lebih mudah untuk ngambil-ngambil foto saat event karena tidak terasa jadi pegel atau berat sebelah di bagian tangan lah gitu. Sebenarnya untuk kenikmatan mengambil foto pakai handphone ini, buat gue pribadi tidak hanya ada di bagian fisiknya aja.
Ada juga itu di bagian software-nya. Kita nggak usah ngomongin hardware deh, karena hardware-nya itu bisa dibilang hampir mirip dengan yang tahun lalu, kecuali yang ultra wide angle-nya. Sekarang udah ada 50 megapiksel. Tapi experience foto-fotonya, menurut gue ini yang sangat patut untuk diangkat. Hadirnya kemampuan kita untuk mengatur EV atau exposure value di Samsung Galaxy S25 series atau di One UI 7 itu menjadi satu buah game changer tersendiri. Yang bikin gue salut sebenarnya adalah gimana caranya si Samsung itu menilai dari keseluruhan gambar untuk mendapatkan exposure value yang kita set. Gue minggu lalu sempat datang ke eventnya Asus, dan di sana nggak cuma foto-foto barangnya aja, layaknya orang yang pengen dapat ilmu ya, gue banyak dong ngefoto layar. Masalahnya adalah seringkali nih kalau di acara seperti ini, untuk mendapatkan exposure yang tepat di bagian layar, gue harus ngebuka aplikasi kamera, gua tap bagian layar di preview atau di live view, baru deh nanti exposure-nya tepat. Kali ini dengan EV yang gue punya, gue tinggal set di minus 1,7 atau di minus 1, arahkan kamera ke layar, tinggal cepret, selesai. Cepret, selesai. Ini ngebantu banget. Gue nggak ketinggalan presentasi, dan juga gue nggak ketinggalan mengambil slide untuk data recap pas gue lagi ada di rumah. Yes, I know kalau lo pengen ngebandingin mungkin dengan kelasan seperti X8 Pro dan juga Vivo X200 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra ini seperti tidak menawarkan sesuatu yang seperti mereka. Pendekatannya beda. Yang itu kayak pengen straight out of cam udah jadi. Sementara Samsung ini kayaknya tuh pengen menawarkan satu buah gambar yang netral, mentahan untuk bisa lo pakai ngapa-ngapain. Mirip ya sama OS sebelah. Mentok-mentoknya kalau lo pengen dapetin straight out of cam yang udah oke, sebenarnya masih bisa, yaitu menggunakan filter yang dipunya sama Samsung. Kalau gue pribadi, kemana-mana nih sekarang selalu pakai filter yang namanya glow dan juga film grain yang ada di area mungkin 1/4 menuju 2/4 lah. Jadi hasil fotonya ini tidak bersih, lebih seperti menggunakan film. Tapi ya balik lagi, ini bener-bener satu buah estetik yang jatuhnya pribadi banget. It's either you like it atau lo pengennya yang clean. Ya terserah. Ini adalah selera masing-masing. Nah, terkait dengan masalah kamera, satu hal yang tidak sempat gue explore bermain-main dengan Samsung Galaxy S25 Ultra ini adalah bagian video. Padahal modenya banyak ya, ada log, terus di lognya juga udah hadir yang namanya false color atau zebra. Jadi sebenarnya handphone ini tuh menawarkan kemewahan tersendiri. Tapi ya, gue nggak pengen ngomong terlalu banyak karena lagi-lagi gue tidak mencoba secara videonya sebanyak itu. But however, satu hal yang gue appreciate adalah kehadiran 4K 120 fps di handphone ini. Yaitu ngebantu lah ya. Kalau misalkan emang dalam suatu waktu lo lagi pengen ngambil gambar slow-mo tapi punya tingkat resolusi yang tinggi. Oke, nambahin sedikit dari sisi technicality yang gue ukur ya dari Samsung Galaxy S25 Ultra ini, mungkin dari sisi benchmarking ya. Jujur, gue tuh nggak pernah beruntung benchmarking handphone Samsung karena biasanya angkanya rendah-rendah kalau di gue. Tapi kali ini berbeda, alhamdulillah gue bisa ngedapetin satu buah angka benchmark yang ternyata menarik ya. Di Samsung Galaxy S25 Ultra ini, gue bisa ngedapetin Antutu dengan total angka di 2.200.000-an. Ini udah cakep. Sementara Geekbench-nya, single core-nya di angka 3.188 dengan multi-core score 10.038. Untuk GPU-nya di OpenCL itu dapat 20.000-an, di Vulkan-nya 26.000-an, dan yang menarik tentu hadirnya di 3D Mark. Secara stability 58,9%, ini masih di bawah Samsung Galaxy S25 yang base model, tapi untuk best loop score-nya dan juga lowest loop score-nya ini tetap masih di atas S25 yang base model. Tentu penerjemahan dari angka-angka ini adalah kalau misalnya kita coba main game, nah ini ya yang menarik nih, gue coba main MLBB, gue bisa ngedapetin FPS average di 120 FPS, bulat angkanya jadi nggak ada yang turun, dan CODM juga bisa bulat di 120 FPS. Menyenangkan ya, jadi emang kalau pengen main game pakai Samsung Galaxy S25 Ultra itu udah menarik. Dan secara suhu di bodi bagian belakang, vapor chamber-nya tuh bekerja dengan baik kok ya. Jadi bisa dibilang masih ada anget-angetnya tapi nggak yang panas ganggu. Sementara untuk penggunaan casual hari-hari, kalau misalnya tipikal lo yang pakai WhatsApp-an doang, terus juga Instagram dan segala macam, it's doing just fine. Beberapa bug-nya Android tentu masih hadir di sini, tapi ya sudah, we live with that. Dan untuk masalah editing, kalau gue ngedit pakai CapCut, tentu ya karena ini adalah handphone yang powerful, jadi ya udah aman, nggak ada masalah. Dan exporting time juga jatuhnya ini cepat. Gue sempat di sini tanpa mode Pro itu cuman nge-export video kayak 19 detik atau 20 detik gitu ya. Jatuhnya kayak cepet banget. Within snap tiba-tiba udah selesai. Sementara kalau menggunakan standar benchmarking video yang biasanya gue pakai untuk exporting time, waktunya seperti ini. Ini tentunya udah oke lah kalau misalnya emang lo perlu bikin kayak same day edit
Reels menggunakan handphone ini udah cakep. Terakhir, untuk masalah baterai gimana? Oke, data yang gue punya yang valid itu adalah screen on time-nya 7 jam 30 menit. Untuk standby-nya sendiri, dia ini bisa standby full di 24 jam. Penggunaannya gimana? Mix antara multimedia dan cukup banyak saat itu dicampur dengan penggunaan kamera. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Cabut pagi, colok malam, it's all good. Sementara kalau benchmarking baterai ala gue, yang gue temuin datanya adalah untuk MLBB 30 menit dia menghabiskan daya 5%, CODM 15 menit menghabiskan daya 6%, YouTubean 30 menit full brightness menghabiskan daya 3%, dan TikTok 30 menit menghabiskan daya 4%. Untuk ngecharge-nya sendiri, dari 0% kondisi handphone mati selama 1 jam, itu gue bisa mendapatkan penambahan daya ke 99%. Nanggung ya. Sementara full 100%-nya itu setelah gue menyentuh angka 1 jam 2 menit. Jadi ya bisa dibilang si 45 watt itu di Samsung Galaxy S25 Ultra ini berfungsi dengan cukup baik lah. Apalagi ya di tahun ini atau One UI 7 gitu ya, untuk super fast charging yang 45 wattnya lo tidak perlu menggunakan yang kabel khusus, kabel 3A aja itu udah cukup. Jadi berasa ngecharge-nya pun lebih cepat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kayaknya gue harus menyerah untuk tetap kali ini bisa ngomongin AI. Fitur AI apa sih yang paling sering lo pakai? Kalau gue adalah AI Eraser. Ini kayak jadi bahan omongan banyak orang karena emang AI Eraser tahun ini lebih apa ya, kontekstual, lebih mengerti situasi dan lebih pintar. Kayak gue datang ke acara Asus lagi-lagi, gue ngefoto satu buah laptop dan foto itu kotor. Maksud gue banyak orang-orang lah gitu ya di backgroundnya. Padahal gue pengen fokus ke produknya. Gue masuk ke AI Eraser, dia mengenali objek-objek mana aja yang pengen dihapus, sampai bayangan yang ada di kacanya pun juga dia kenali. Nah ini ngebantu banget. Jadi di saat lo pengen ngambil satu buah shot produk, bisa dibilang akhirnya lebih clean. Gue alami juga ini beberapa kali untuk foto-foto pribadi. Pas gue foto anak gue pengen ngilangin foto sepupunya dan juga omnya dari foto itu, gue bisa lakukan. Gue coba nge-push, ngambil foto handphone dipegang pakai tangan, terus gue hapus handphonenya dengan kondisi di backgroundnya itu adalah tontonan TV, dia juga masih bekerja dengan baik. Jadi bisa dibilang, ya AI Eraser di Samsung Galaxy S25 series is actually working really well. Dan satu hal yang gue juga aware adalah untuk sketch to image, Samsung Galaxy S25 series ini bekerja dengan jauh lebih cepat. Apakah fitur sketch to image ini jatuhnya hybrid atau jatuhnya jadi on device? Ini yang masih harus gue tanyakan ke Samsung Indonesia nantinya. Tapi yang pasti beberapa fitur AI yang tadinya berjalan agak lama, di sini lebih cepat. Dan itu gue juga penasaran sih. Cepatnya itu karena emang terbantu dengan NPU-nya si Snapdragon 8 Elite atau gimana? Tapi tentu nggak ini aja ya, masih ada fitur-fitur AI lain yang bisa lo pakai. Kalau gue sih andalannya sebenarnya adalah Gemini. Yang gue tahu ini mungkin bisa diakses sama banyak merek juga. But this one feels different karena gue adalah pengguna Samsung Notes. Jadi sering banget kalau gue minta ngerekap satu buah video, dibikinin pointers dengan penjelasan, gue tinggal minta masukin ke aplikasi Samsung Notes. Jadi bisa gue pakai di semua devices Samsung yang memang saat ini sedang gue akses, kayak Z Fold 6 dan juga S25 base model. Now the real question is, setelah gue ngobrol panjang kayak begini, cerita kenapa gue tertarik dengan S25 Ultra, dan sebenarnya alasan utamanya lebih ke bagian non-technicalnya, yaitu bobot dan rasa di tangannya. Kalau lo sendiri, apa yang membuat lo tidak membeli Samsung Galaxy S25 Ultra, selain harga tentunya, yang lebih bisa diajak ngobrol panjang di komen, atau kenapa lo memilih membeli Samsung Galaxy S25 Ultra? Tulis di kolom komentar, I wanna know. Bye!